Halo people. Nah, sekarang hari ini di Drive-In, gue Relly Marina bakal ngajakin lo karena kita bakal sama-sama ngulik semua yang berbau otomotif. Mobil, motor, spare part. Jadi buat lo yang suka otomotif dan juga olahraganya, tungguin ada di Drive-In. People, gue nih pengen coating mobil gue sendiri. Mobil gue umurnya udah 2 tahun. Buat mobil sendiri pasti lo akan cari yang terbaik kan? Nah setelah gue tanya-tanya rekomendasi kanan kiri teman-teman gue, komunitas mobil, ternyata ada R-Moda Studio yang katanya coatingannya bagus banget. Jadi gue penasaran, lo juga penasaran, kita langsung lihat yuk. Hai Niko, halo apa Relly. kabar? Baik Relly, apa kabar juga? Baik. Setelah sekian lama nih ya, in people. Jadi gue ini memang nyari-nyari tempat coatingan kan, vendor-vendor yang ada. Dan akhirnya karena rekomendasi, akhirnya kita ketemu nih. Thank you banget udah kasih kesempatan gue. Tapi gue pernah punya satu pengalaman ya, kalau banyak gitu temen gue yang memang tidak tahu tentang coating. Termasuk gue gitu, awalnya juga gue nggak tahu tentang coating-coatingan. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue mau coating, apa sih yang harus gue lakuin step by stepnya? Apa mobil gue harus gue cuci dulu? Apa mobil gue kriterianya harus udah 5 tahun dulu? Apa gimana? Oke, mobil itu basically nggak perlu diapa-apain juga langsung datang bisa. Ya, tapi dalam kondisi, kalau dibilang dalam kondisi apapun nggak juga. Gitu, karena mobil coating itu sebenarnya adalah tahap terakhir lah. Sebelum mobil benar-benar diproteksi dengan coating itu. Jadi yang harus di make sure adalah gini, jangan datang dalam kondisi bumpernya lagi pecah-pecah ya, atau mungkin cupnya lagi bolong-bolong gitu. Jadi percuma kalau yang begitu di coating. Jadi sebaiknya teman-teman yang datang mau bawa mobilnya ke sini, mobil udah dalam kondisi paling tidak catnya tidak perlu melakukan cat ulang. Ya, walaupun kalau misalkan bawa ke sini dalam kondisi mobil harus dicat ulang, kita pun bisa bantu dulu sebelum melakukan tahap coating sendiri. Oke, gitu. Ini buat in people juga banyak yang penasaran tentang yang awam sih ya gitu kan. Maksudnya kita juga wondering gitu. Bedanya apa sih antara misalnya mobil tuh dicuci aja udah kelihatan bersih sebenarnya kan, dipoles juga lebih bersih. Nah coating tuh apa? Terus manfaatnya tuh apa sebenarnya gitu? Bedanya antara dipoles sama di coating gitu. Yeah. Oke, coating dan poles sendiri itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau kita mau ngomong, poles itu adalah koreksi, tapi sedangkan coating itu adalah proteksi. Nah, tugasnya coating adalah memproteksi apa yang sudah dikoreksi. Keren banget tuh kata-katanya. Keren ya? Thank you. Dari mana sih? Keren itu. Ya, jadi poles itu untuk benerin dulu nih semua baret-baretnya, semua jamur-jamurnya, semua cat-cat yang udah kusam supaya balik lagi warnanya jadi bagus lagi, warnanya jadi kilap lagi. Setelah kilap, yang bagus itulah yang kita proteksi. Kan sayang kita proteksi sesuatu yang belum baik. Mending kita bagusin dulu, kita benerin dulu, baru kita proteksi. Makanya sebenarnya yang paling benar adalah sebelum mobil kita dipakai, mobil kita dipakai bertahun-tahun makin buluk, mendingan dari awal mobil kita beli langsung di coating. Sebenarnya begitu. Ya, karena tapi ibaratnya bukannya banyak orang malah mikir ya, ini mobil baru, sayang gitu coating masih mengkilap nih gitu. Tunggu udah pudar aja dulu. Nah, gitu itu salah konsepnya karena balik lagi ke tadi, konsepnya coating adalah proteksi, bukan koreksi. Oke. Gitu. Jadi salah ternyata ya. Benar. Jadi selama ini banyak yang salah kaprah nih antara coating dan poles. Gitu. Ibaratnya gini aja, kalau kita beli handphone baru. Oh, itu diproteksi banget emang dari mulai depannya, belakangnya gitu kan. Bener. Jadi kita beliin casing, kita beliin anti gores, sama. Jadi sebenarnya coating itu seperti selayaknya kita beli anti gores dan beli casing buat handphone. Gitu. Oke, ngerti deh. Tapi tahapannya apa? Maksudnya sejelimet itu nggak sih kalau kita mau di coating mobilnya, kenapa sampai lama nggak bisa langsung sari keluar jadi gitu? Jadi coating ini kan benar-benar tahap terakhir lah, finishing banget. Jadi yang pertama kita mau make sure adalah semua kondisi mobil itu udah rapi dulu. Nah, semuanya lah, dari eksterior, dari engine, dari interior gitu. Nah, kalau kita ngomongin coating sendiri, coating itu bisa buat semuanya nggak? Yes, interior bisa di coating, engine bisa di coating, eksterior juga bisa di coating. Nah, tapi gimana kalau kita fokus ke eksteriornya aja dulu? Nah, karena ini yang paling gede nih.
Ini yang paling major lah si eksterior ini. Jadi sebenarnya simply mobil itu persiapannya hanya harus dicuci dulu, di-detailing dulu semua bagian eksteriornya, kita bersihin jamurnya, keraknya, kita bersihin baret-baretnya sampai kondisinya udah benar-benar mulus, kondisinya udah benar-benar sempurna, baru terakhir kita coating. Oh, berarti maaf ya, tadi aku drop mobil ini juga masih kotor banget. Ya. Jadi nanti sekalian dicuciin kan? Tetap kita bakal cuci dulu, kita detailing dulu semuanya gitu. Jadi mau bawa mobil dalam kondisi abis off-road juga kita beneran. Nggak nyesel nih nanti datang ke sini mobilnya lumpuran. Nggak apa-apa. Justru challenging buat kita malah suka. Nah, sekarang nih di bawah lagi banyak, tadi pas lewat ke sini nih, gue lihat banyak banget mobil yang lagi di coating di bawah kan. Ada beberapa yang lagi dikerjain. Ya. Boleh nggak sih nemenin ke bawah, pengen lihat-lihat aja gitu, Boleh, kira ada bayangan mobil gue diapain gitu nantinya. Boleh nggak? Boleh. Yaudah, bareng-bareng yuk kita bawa yuk. Waduh, kalau mobilnya lagi diapain kok pakai solasi-solasi gini nih kok? Nah, ini mobil Hummer H3, ini lagi proses poles, paint correction. Nah, jadi di proses ini gunanya taping ini adalah untuk menjaga setiap sudut-sudut yang sensitif. Supaya kan namanya poles itu kan proses yang mengikis cat. Gitu, dan di bagian ujung-ujung itu adalah di mana cat itu yang paling tipis. Jadi kita menjaga supaya di ujung-ujung ini nggak ada kejadian kebotakan di bagian cat. Coating itu sebenarnya kayak gambaran tuh kan dicat, dilapisin apa pakai kutex apa pakai di cairan apa sih? Ya, sebenarnya bisa dibilang kayak gitu. Jadi coating ini awalnya adalah sebuah cairan, senyawanya silikon dioksida SiO2 yang ketika diaplikasikan di atas cat, seiring berjalannya waktu 5 dengan 7 hari dia akan curing, mengeras sampai nanti akan seperti kristal di atas permukaan cat. Jadi butuh beberapa hari sampai dia mengering gitu ya. Betul. Nah, kalau cat yang udah kusam nih gitu kan. Kan ada mobil yang udah beberapa tahun jadi kusam kan catnya kan. Tapi kan sebagai owner pengennya tuh mobilnya tuh kelihatan baru lagi, mengkilat. Coating bisa nggak? Bisa banget gitu, cuman yang lebih penting daripada coatingnya sendiri adalah tahapan sebelum coatingnya, yaitu tahapan yang seperti kita lihat di Hummer H3 ini dipoles dulu. Jadi poles itu adalah proses paint correction, jadi memperbaiki segala kerusakan yang ada di bagian permukaan cat, contohnya oksidasi, makanya warna mobil kusam, baret-baret halus, jamur. Nah, setelah itu semua udah sempurna, barulah kita coating mobilnya. Penasaran kan? Ini paling penting, harganya berapa itu kan? Oke, harganya untuk mobil medium kita ngomongin size medium karena setiap size ada beda-beda harganya. Itu starting dari 4 jutaan sampai dengan 8 jutaan. Oke, harganya quite kompetitif sih ya. Udah gitu kita mau tanya berapa lama mobil aku akan menginap di sini? Nah, biasanya standarnya kita akan minta di 4 hari. Bisa nggak sih kok diperkurang di 2 hari? Nawar gitu kan, kangen sama mobilnya. Untuk brand new biasanya kita bisa di 2 sampai 3 hari. Untuk brand new, jadi benar-benar dari showroom datang ke kita, itu bisa lebih cepat pengerjaannya. Apa aku pesen dulu? Oke lah, jadi beli baru. Berarti harus nunggu sampai dengan 4 harian 4 harian ya. Berarti oke lah, 4 harian. Oke. Tolong ya, titip. Thank you. Untuk sayang anakku banget. Oke, in people, jadi 4 hari lagi nih katanya. Gue harus balik ke sini gitu kan untuk ngambil mobil gue. Berharap banget ya ampun, kinclong. Oke, bye-bye. Kita bakal balik ke sini. Nah, in people, hari ini adalah hari keempat, dimana katanya sih mobil gue udah selesai di coating. Gimana kinclongnya, gimana bedanya? Pasti beda sih, gue juga gak sabar. Yuk. Oh my god, mobil gue keren banget, kinclong banget tuh. Halo Rel. 4 hari bisa disulap kayak begini, apa kabar gimana nih? Diapain mobil gue? Lu masih inget ya kemarin mobilnya kayak gimana nih? Ingat banget, jadi gue tuh di-update hari pertama, kedua, 3, 4. Itu gue ngeliat gimana detail-detail mobil gue yang dekil-dekil, kotor dan lain-lain, yang nyempil di balik karet. Bisa jadi kayak gini, diapain Tom? Oke, jadi kemarin kita mulai dari pertama sih ya, biasa kalau di coating itu kita mulai dari detailing luarnya dulu nih Rel. Jadi detail-detail yang kayak komponen-komponen kecil. Nah, biasanya tuh yang kayak di sela-sela gitu kan. Sela-sela itu kan dia rentan banget sama tumpukan air, sama kontaminasi. Nah, itu kita bersihin dulu. Makanya jadi kayak apa namanya, mobil ini bisa balik lagi looks-nya nih kayak baru nih. Jadi bayangin di bumpernya. kisi-kisi ini, ya ampun. Ini nggak ada sama debu juga nggak ada yang nyempil kan ya. Iya, makanya.
Nah, mulai dari sana, terus tuh ke bagian-bagian lain, apa namanya, ya kayak di sela-sela list bodinya. Nah, terus kemarin yang mungkin yang lu notice yang paling apparent itu di bagian inner fender sama di velgnya. Ini bener-bener kalau dilihat detailnya, ngolong dikit, ini kayak mobil nggak pernah baru keluar Kayak baru keluar dari dealer ya? Dari dealer, coba diintip deh dulu. Ini ya ampun, shock breakernya aja, bagus banget, bersih. Ya ampun, unbelievable. Jadi kemarin di inner fender detailing kita itu, mobil tuh di jack diangkat, velgnya dilepas supaya kita bisa bersihin semuanya, Rel. Sampai kolong berarti nih? Sampai kolong-kolongnya juga. Wah, luar biasa. Memang di sini limitasinya kita nggak bisa bersihin yang bagian tengahnya. Tapi di sini detailnya kita fokus ke bagian inner fendernya. Ya, jadi basically bagian kelihatannya sama di velgnya itu. Apalagi velgnya ini kan paling rentan kan. Dia kena brake dust ya kan, habis itu kena kontaminasi jalan, nah itu paling cepat kotornya. Nah, gue penasaran sama mesinnya juga sih. Oh, lu mau lihat engine-nya Iya, juga? kita lihat dong. Kemarin gue lihat mobil gue babak belur, bayang kesini aja udah nggak dicuci berapa lama. Boleh dibuka ya? Oh, yuk buka dong. Senengnya. Lihat dong. Salah satu area lagi yang kita detail itu ini kinclong banget. Coba lihat detail-detailnya. Ampun. Nah, area ini juga udah kita bersihin semaksimal mungkin. Aku nggak mau jalan-jalan habis ini. Mobilnya mau ditaruh kayak garasi aja. Jangan dong, mobil udah bersih begini justru waktunya buat lo nikmatin gitu. Jadi emang salah satu tujuan kenapa mobil harus di-coating ya supaya mobilnya itu kalau misalnya kotor dia lebih gampang dibersihin, Rel. Jadi lu tuh bisa lebih gampang buat ya kita bisa lebih nikmatin lah mobil ini gitu loh. Tapi gue kayak ngerasa takut gitu kalau hujan ya nggak sih, nanti bisnis sayang banget. Oh enggak, justru kenapa tujuannya kita mau coating mobil itu supaya kalau misalnya ada kontaminasi, ada misalnya kayak kotoran yang kena di mobil kita itu dia nggak langsung kena ke catnya. Nah, kayak misalnya kita ngomong kalau hujan ya kan, ntar mobil gua kena hujan kotor lagi dong. Nah, justru karena udah ada proteksi coating itu, waktu lu cuci mobilnya tuh airnya lebih hidrofobik, jadi mobilnya dibersihin lebih gampang. Wow. Gitu. Jadi justru maksud dan tujuan buat kita purchase coating service di mobil itu supaya kita tuh lebih gampang ngebersihin mobil di kedepannya. Ya mungkin frame berpikir orang adalah habis di coating, habis sayang takutnya habis ini hilang efeknya, ternyata enggak ya. Soalnya lu kan ngeliatnya mobil lu kemarin dari buluk udah begini. Jangan gitu dong, mobil gua buluk. Tapi kan sekarang udah nggak buluk lagi, gue sayang banget nih. Jadi nggak mau dipakai, padahal enggak, nikmatin aja. Sayang gue beneran deh ini. Nah, mobil bersih gini naik 5 HP lo tau nggak? Asik, karena aerodinamika lebih bagus gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya people juga pengen nih mobilnya di coating biar kinclong kayak mobil gue. Kalau ngelihat before and after kan pasti bakal kelihatan perbedaan nih. Nah, kalau mereka mau coating, gimana caranya? Kasih tau dong. Teman-teman people yang pengen ngerjain detailing and coating services kayak mobilnya Mbak Reli di sini, gue saranin teman-teman people buat ngecek Instagram page kita di @rmoda.studio. Nanti di sana kita ada showcase kerjaan, hasil kerjaan kita seperti apa aja. Sama kalau kalian penasaran nih, cuma mau konsultasi dulu aja. Di sana ada link tree-nya juga yang bakal klik langsung ke WhatsApp kita. Feel free to consult karena konsultasinya free. Kalian bisa tanya-tanya deh problem mobil-mobil kalian dan ada solusi apa sih yang kita bisa provide buat kalian. Alamat kita itu ada di Ruko Alicante di Gading Serpong, Tangerang. Cuman kalau buat coating services kita, buat area Jakarta Tangerang, kita masih ada pick up service kok. Jadi don't worry. Jadi langsung hubungin Instagramnya aja, rmoda.studio ya. rmoda.studio, betul. Dijamin puas, karena aku pun puas ngeliat hari demi hari progresnya. Pas ngeliat hari pertama sedih ngeliat mobil gue, segini gue joroknya ternyata ya gitu kan. Begitu ngeliat sekarang bisa bangga. Enggak, gue gak jorok gitu. Padahal hasil coatingnya dari Armada Studio. Thank you banget Tommy. Berarti ini bisa gue bawa langsung ya? Bisa langsung dibawa. Ya? Ini pokoknya gini aja, ini kan mobilnya baru beres coatingnya. Seminggu pertama ini, curing kita biarin dulu aja. Jadi jangan dicuci dulu, jadi mobilnya biarin aja coatingnya itu cure. Nah, ntar setelah seminggu mobilnya baru kita cuci. Nah, cucinya itu nanti cuci pakai shampoo aja nggak ada masalah kok. Jadi coating kita bukan yang kayak ntar kalau kena shampoo rontok gitu. Oh enggak ya, anti rontok kayak rambut dong ya. Shampoo anti rontok gitu kan ya. Oke, coating ini anti rontok jadinya. Ya udah Tom, thank you banget so much. Abis ini gue kayaknya cuma satu yang kurang, plat nomornya belum dipasang. Oh iya, ntar abis ini bakal kita pasang terus langsung bisa cus. Cus ya, thank you. Jadi kita nanti ketemu lagi ya. Oke, sekarang gue pengen naik mobil dulu. Nah, in people, jangan lupa untuk selalu ngerawat kendaraan lo ya. Dan kalau misalnya punya saran, apalagi nih yang mau gue share tentang dunia otomotif, let me know di kolom komen.
Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Rally Marina pamit dari Drive-In Today in People's Way. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this.